Jangan cari jalan sehingga kamu didiskreditkan, dituding dan sebagainya. Ngapain itu? Itulah sebabnya saya pernah katakan, kalau saya jadi Kapolri, yang pertama saya lakukan berhenti itu. Nggak ada istilah itu polisi penegak hukum itu. Karena saya dengar-dengar mengatakan, ini sudah bagus, nggak apa, tinggal diingatkan saja pendidikannya. Enggak, ini ada masalah ini. Diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural yang dilanggar. Polisi terlalu banyak fungsinya. Saya potret dari jauh, ada 3 klaster yang saya temukan. Pertama, polisi yang memperbaiki polisi. Yang kedua, polisi yang mau cari duit. Yang ketiga, polisi cari jabatan, ya kan? Nah, polisi yang cari jabatan dan polisi yang cari duit berkomplot, bersekongkol, tersingkirlah perwira-perwira yang memperbaiki polisi. Terima kasih banyak Bang Hersu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dari polisi kolonial ke polisi nasional itu adalah reformasi. Artinya mestinya tidak ada lagi reformasi karena sudah paten sebagai polisi nasional. Yang jadi persoalan sekarang, ada kritik yang mendalam terhadap polisi nasional ini. Kritik ini rupanya menginginkan deformasi. Dirusak dulu, diubah dulu maksudnya. Karena reformasi itu pasti mau tidak mau akan mengubah formasi. Artinya ada formasi sekarang yang tidak beres. Mau direformasi. Apa itu? Ya kalau dalam sebuah sistem itu sudah paten itu, teorinya itu. Dimulai dari kultur, masuk ke struktur, yang ketiga regulasi, masuk ke personil, masuk ke administrasi, organisasi, masuk ke manajemen, masuk ke leadership, baru personil, anggaran, sarana dan prasarana. Jadi tidak bisa kita kan kultur saja. Anggaran meskipun tadi kelihatannya saya sebut bagian bawah, tapi kan yang terjadi selama ini kan, ini publik mengatakan bahwa sebenarnya polisi itu lebih banyak anggarannya dari oligarki ketimbang dari negara. Itu kan yang ada di publik itu. Dan itu dibahasakan lewat ketidakpuasan, Pak. Nah saya ulangi, saya merumuskannya ya. Jadi jangan tuding saya bahwa saya anti polisi gitu. Saya mengatakan gitu. Nah, oke, saya mulai pembahasannya begini. Negara modern itu ya itu berisi sistem politik modern. Bukan sistem politik tradisional. Sistem politik modern itu menganut diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural. Artinya ada satu struktur hanya konsisten menjalankan satu fungsi. Dan satu fungsi itu tidak boleh dijalankan oleh banyak struktur. Kapan terjadi ada satu struktur menjalankan banyak fungsi atau satu fungsi dijalankan oleh banyak struktur, lembaga, maka yang terjadi pertama duplikasi. Kalau duplikasi berarti pemborosan anggaran, Pak. Pasti. Pemborosan yang lain, sarana dan sebagainya itu. Yang pertama itu duplikasi. Yang kedua kompetisi, pasti ada kompetisi. Yang ketiga arogansi. Yang keempat pemborosan. Itulah sebabnya dulu saya tidak setuju ada KPK. Kenapa? Karena ini berangkat dari kemarahan.
Ini polisi tidak bisa berantas korupsi, kejaksaan tidak bisa berantas korupsi. Kita bikin KPK, ya kan, karena jaksanya brengsek, karena polisinya brengsek. Saya bilang, kau mau ambil mana dari polisi? Kok mau bikin polisi baru? Dan ternyata yang masuk jaksa juga polisi juga di KPK iya, gitu. saya bilang gitu tadi. Bukan di situ caranya. Jangan karena marah bikin lagi, jangan karena marah bikin lagi. Menganut teori tadi diferensiasi fungsional, struktural. Kalau sudah ada KPK, hentikan seluruh fungsi pemberantasan korupsi yang ada di kepolisian KPK. dan kejaksaan. Supaya tidak ada saingannya, supaya tidak ada kompetisinya. Mau buktinya? Kan muncul cicak buaya. Apa itu? Kan kompetisi. Kan itu arogansi. Apa itu? Buaya dengan buaya, gelombang kedua. Yang terakhir, cicak dengan kadal, Pak. Iya kan? Cicak dengan buaya, KPK dengan polisi. Buaya dengan buaya, polisi dengan polisi. Kemudian KPK dengan kejaksaan, cicak dengan kadal. Itu yang saya baca. Caranya publik itu memplesetkan itu kan. Nah jadi ini real, ini realitas politik. Karena penyimpangan dari teori tadi. Nah kita kembali ya. Fungsi negara itu ada 5. External security. Menjaga negara itu kedaulatannya, keselamatannya. Karena di dalamnya ada bangsa. Ini dibebankan kepada militer. Karena militer itu defense, pertahanan. Fungsi pertahanan ini produknya adalah security, keamanan, Pak. Yang kedua, internal order. Makanya saya selalu katakan, dari mana dalilnya, dari mana teorinya, kalau polisi itu penegak hukum. Saya tidak ngerti itu. Lo fungsi negara mengatakan kalau dia internal order. Internal order itu adalah jaga keselamatannya Mulyadi dan jaga harta bendanya Mulyadi. Jadi itu lebih kepada orangnya, Pak. Bang Refli tadi ke orangnya. Nah kalau makanya itu berat tugasnya militer tadi kan. Karena itu juga bertempur sampai mati. Karena itu latihannya tembak kepala, ya tembak jantung. Ya kalau polisi, ya kalau bisa jangan tembak kaki lah. Tapi kalau tembak kaki enggak apa-apa. Jangan bawa ke sel, salah itu. Bawa ke kejaksaan. Baru kejaksaan proses bawa ke penjara, Pak. Kalau polisi bawa ke selnya, macam-macam. Nanti polisi jadi tuduhan lagi, difitnah lagi dan sebagainya. Maksud saya, polisi jangan cari gara-gara. Jangan cari jalan sehingga kamu didiskreditkan, dituding dan sebagainya. Ngapain itu? Itulah sebabnya saya pernah katakan, kalau saya jadi Kapolri, yang pertama saya lakukan berhenti itu. Tidak ada istilah itu polisi penegak hukum itu. Yang saya lakukan adalah menjaga keselamatan jiwanya Mulyadi, keluarganya, tetangganya, satu kampungnya, penduduk-penduduk yang ada itu. Jadi kita perlu polisi daerah, bukan polisi nasional, Pak. Kalau ada apa-apa capek kita ya. Nah itulah yang terjadi sekarang. Ya makanya saya bilang tadi ini yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena saya beberapa hari yang lalu saya mendengar, mudah-mudahan tidak jadi calon tim reformasi. Kalau ini reformasi konyol juga nanti. Karena saya dengar-dengar mengatakan, ini sudah bagus, enggak apa, tinggal diingatkan saja pendidikannya. Enggak, ini ada masalah ini. Diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural yang dilanggar. Polisi terlalu banyak fungsinya. Gitu kan? Terlalu banyak fungsinya, sudah menegak hukum lah. Iya kan? Padahal cuma satu dalam fungsi negara. Saya teruskan fungsi negara tadi, internal order bebannya kepada polisi, justice bebannya kepada badan peradilan. Bukan polisi. Itu justice itu badan peradilan. Welfare, kesejahteraan, tugasnya pemerintah. Yang berhubungan dengan pembangunan, pelayanan, pengaturan, itu tugasnya pemerintah itu. Yang terakhir freedom, kebebasan. Supaya bebas jalan malam, tidak ada gangguan dan sebagainya. Itu supaya kalau saya berbicara tidak ditangkap. Ya karena penguasaan anti kritik, itu saya dilindungi oleh otoritas sipil. Gitu ya. Nah, terus ke arah mana reformasi kita? Sekarang saya mau mengadopsi teori, klaster teori yang ada di militer. Di militer itu ada 4 lapisan teori. Lapisan paling buruk adalah tentara Pretorian. Ini tentara pencari keuntungan. Ini sejarahnya di Romawi ini. Dan saya sudah melakukan penelitian, tidak ada itu. Dia berjuang untuk bangsanya, rakyatnya,
bangsanya dan negaranya. Itu militer. Nah, itu perubahan signifikan. Mestinya polisi juga harus ke sana. Dan kita tahu kan, bayangin itu tadi. Ya, ketika Republik ini berada dalam zaman pergolakan, polisi ambil bagian. Polisi yang dibentuk oleh Jepang 1943, polisi istimewa, ikut juga berjuang. Artinya dia belakang itu. Makanya itu mengatakan, karena sistem pertahanan rakyat semesta, polisi jangan nonton. Ya kan? Karena ini TNI sudah ada, ya kau juga ikut, rakyat juga ikut itu. Itu sistem pertahanan rakyat semesta kan. Tapi ketika sudah normal, nah kembali ke alamnya masing-masing. Nah kan? Nah, sekarang bagaimana mengubah, saya adopsi tadi, teori yang paling bagus itu adalah tentara revolusioner profesional. Saya juga mau mengatakan bahwa polisi yang bagus sekarang kita adalah polisi ya revolusioner dan profesional. Polisi revolusioner profesional. Artinya polisi nasional ya, polisi nasional dan polisi profesional. Polisi kebangsaan, polisi yang betul-betul konsisten pada tugasnya tadi, bahwa dia ini dia adalah sebenarnya dia asal usulnya berasal dari kolonial, penjajah ini. Jadi hapus betul itu, hilangkan betul itu tudingan-tudingan itu bahwa kamu jangan dianggap bahwa kamu polisi penjajah. Kenapa? Karena itu muncul dalam klaster fenomena itu saya baca. Ya, masyarakat memberikan 3, ya saya berikan anukan itu, ya. Ini kemarahan publik, kekesalan, ketidakpuasan. Pertama, polisi itu dianggap garda kekuasaan, Pak. Pokoknya apapun kalau penguasa dilakukan, penguasa yang minta pokoknya tidak ada istilah tidak itu kan. Publik membacanya itu. Jadi garda kekuasaan. Itulah saya katakan tadi, kelihatannya ini karakter ketidakpuasannya masyarakat adalah polisi pretorian. Ya, polisi penjajah, polisi kolonial. Karena tadi pertama garda kekuasaan. Dia pelapis dadanya ke penguasa gitu kan. Itu yang dibaca oleh publik. Yang kedua, dia adalah kekuatan politik. Yang ketiga adalah ini yang paling fatal ini. Karena menganggap bukan bukan alat bantunya masyarakat, rakyat itu. Tapi alat bantunya oligarki, kapitalisme. Jadi kaki tangannya gitu, kaki tangannya. Jadi polisi itu dituding kaki tangannya. Nah, untuk membersihkan ini, Pak, berat, Pak. Makanya saya bilang tadi, ini di tangan oligarki gitu kan. Nah, coba kita lihat di mana-mana kan. Dan saya sebagai intelektual di kampus susah membantah ini. Jadi kalau tugas saya karena saya banyak mengajar di kepolisian, beberapa semester ini saya mengajar 3 mata kuliah di ada 2 kelas di ilmu kepolisian, ya hanya mengingatkan saya secara moral bahwa asal usulmu itu baik sekali, suci kan. Kau jangan nodai dengan tudingan-tudingan seperti ini. Tapi kalau dia nanti pada akhirnya bergabung di kesatuannya, ya karena saya pernah tugas di Mabes Polri, Pak, 2 tahun. Saya pernah jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Saya potret dari jauh, ada 3 klaster yang saya temukan. Pertama, polisi yang memperbaiki polisi. Yang kedua, polisi yang mau cari duit. Yang ketiga, polisi cari jabatan. Ya kan? Nah, polisi yang cari jabatan, nah polisi yang cari duit berkomplot, bersekongkol. Tersingkirlah perwira-perwira yang memperbaiki polisi. Tersingkir. Ya kalau dia tidak bisa diam, capek, dia pensiun dini, Pak. Itu fenomena itu yang saya lihat, ya kan? Nah, janganlah seperti itu. Karena itu sebenarnya banyak tuh polisi, perwira-perwira kita. Makanya saya bilang tadi, ya sudahlah, kalau mau radikal, polisi daerah. Kalau mau yang moderat, ambil jalan tengah. Ada 3. Pertama, urusan pembangunan kekuatan polisian agar polisi tidak membangun dirinya. Karena kalau polisi dibiarkan membangun dirinya, dia bisa beli senjata untuk melindungi dirinya, Pak. Bukan untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi rakyat, melindungi dirinya. Pembangunan kekuatan kepolisian itu harus dibawa kontrol otoritas sipil, Presiden dan DPR. Yang kedua, penggunaan kekuatan kepolisian
Dan tidak bisa juga, kasih aja fungsi satu, internal loader, menjaga keselamatannya Mulyadi dan menjaga hartanya Mulyadi. Kalau ada, kalau seperti saya, harta saya tidak ada, tidak perlu dijaga Pak. Ya kira-kira gitu ya. Jadi ya kira-kira gitu. Yang ketiga, ya pembinaan kekuatan kepolisian. Berikan kesempatan kepada polisi untuk menjadi polisi profesional, tapi awasi, kasihkan dia duit, kasihkan dia ini, lengkapi kebutuhannya dan sebagainya. Jangan juga terlalu banyak tugasnya, baru tidak ada ininya kan. Ya itu juga salim kita Pak, paling modern kalau saya, paling moderat. Pembangunan kekuatan polisian, penggunaan kekuatan kepolisian, urusannya otoritas sipil. Pembinaan kekuatan kepolisian, kasihkan dia polisi itu. Ya, saya kira itu Bang. Terima kasih Dr. Mulyadi.